Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudagar Iga Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, Alhamdulillah lo nikmai nato padang kaki pakas sei yargang kaki patarakai tandang syukuru kemarajata lauri sese arajangan nafang Allahu Subhanahu wa ta'ala. Uwe ya si matangkai patak boluangi pamasin lauri di manang sehingga ilalenai yasoy makbarakai padang kamana mufid na warefang Allah Subhanahu wa ta'ala japa-japang sehingga padang kasiki hadir maringka kalinga yargang kaki menonton di Iga Radio di 87,6 FM. Makutau perpemang salawan ring mapassalama lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ilalan yasewe aso aseneng tanggal 10/5 tahun 2021 ya rega bertepatan pada tanggal 28 Ramadan disebut pada 42 Hijriah. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Rahmat Setiawan di acara Hikmah Ramadan. Dan pada Ramadan atau ke-22 Ramadan ini engkai matuk yala palisa wetu ya naritu bahaya miras. Jadi tema hari ini bahaya miras yang dibawakan langsung oleh Al-Ustaz Haji Usni Abbas SAG MA. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di studio. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah, kita menyapa dulu Al-Ustaz. Agak kareba Ustaz. Kareba alhamdulillah. Iya, alhamdulillah hari ini Ustaz 20 Ramadan. 28. Iya, 28 Ramadan. Nako gende puasa Ustaz 30 dua kali hikmah Ramadan maki yes. Tapi kalau seumpama ada 20 serah berarti tinggal satu kali lagi hikmah Ramadan, yakni 29 Ramadan. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa hikmah Ramadan ini didukung langsung oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pemerintah Kabupaten Barru dan 77 Mart Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari, dan Bio7. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Usni Abbas SAG MA yang merupakan Kasih Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Barru. Ya, kepada Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala tukata syartan likabulil amal
وفضلنا بحقيقة التقوى والإيمان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام Sadaqallahul Azim. Pemirsa Radio IGA FM yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini kita kembali berada di udara di Radio IGA FM dalam rangka mengikuti hikmah Ramadan, di mana pada pagi hari ini kami diamanahkan untuk membahas sedikit terkait dengan bahaya miras atau minuman keras. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, minuman keras kalau dilihat dari sejarah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minuman keras ini menjadi suatu budaya, menjadi suatu yang harus ada di setiap ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan membawa ajaran Islam, tentunya minuman keras ini dibatasi sedikit demi sedikit sampai pada titik akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan keberadaan minuman keras. Ayat yang saya bacakan di awal tadi yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khamar merupakan minuman yang memabukkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Khamar, minuman keras adalah merupakan induk dari segala kerusakan yang ada di muka bumi. Kita melihat dan menyaksikan bagaimana keberadaan dari masa ke masa terkait dengan persoalan minuman keras sampai pada saat sekarang ini. Kalau dulu orang hanya mengenal minuman keras berupa
anggur dan lain-lain. Sekarang ini minuman keras begitu berkembang sangat luar biasa, sudah sampai pada narkoba, sabu-sabu, ekstasi dan lain-lainnya. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat minuman keras ini adalah merupakan induk dari segala macam kerusakan di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat keras hadis beliau terkait dengan persoalan khamar. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 7 golongan yang terkait langsung dengan yang namanya khamar. Rasulullah menyatakan la'anallahul khamra, laknat Allah atas khamar. Jadi jenis khamar tentu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bahasa laknat ini keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas khamar, maka tentunya bagi orang-orang yang menyimpan barang khamar ini di rumah, maka siang dan malam malaikat akan berdoa dan melaknat keberadaan orang yang menyimpan keberadaan khamar di dalam rumahnya. Kembali kita pada hadis Rasulullah, la'anallahul khamra, yang pertama wa asiraha, pembuat minuman keras, pembuat anggur yang memabukkan, pembuat narkoba, sampai pada pembuat minuman-minuman tradisional yang kita saksikan di tengah-tengah perkampungan, ada ballo yang membuat orang mabuk. Itu adalah merupakan jenis khamar. Jadi akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi pembuat minuman keras, wa asiraha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah khamar, wa mu'tasiraha, pengedar daripada khamar itu. Jadi jenis-jenis khamar itu tadi kalau sudah masuk dalam golongan orang yang mengedarkan khamar, itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, baik pengedar yang sifatnya besar maupun pengedar yang sifatnya kampungan, itu semua akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan persoalan khamar, walhamdulahu ilaih, pengirim dari khamar itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasa-jasa ekspedisi, kalau kita yang bekerja di jasa ekspedisi, hati-hati di dalam mengirim barang-barang, jangan sampai ada di dalamnya unsur khamar, sabu-sabu, narkoba dan lain-lain. Orang yang mengirimkan itu, jasa ekspedisi yang mengirimkan itu khamar, itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada 3. Jadi segala komponen yang terlibat di dalam persoalan khamar ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yang mendapatkan laknat dari Allah, wa hamilaha, yang pembawa dari minuman keras. Jadi hati-hati, barangkali ada di antara pemirsa yang memiliki kendaraan rental, mobil-mobil yang kita miliki, jangan sampai
ada unsur minuman keras yang naik di mobil kita. Jangan sampai dipakai untuk mengangkut minuman keras, ada narkoba, ada ballo, ada anggur dan semua macam minuman keras itu. Yang membawa itu minuman keras mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang mendapatkan laknat dari Allah, kata Rasulullah, wa bai'aha, yakni penjual daripada minuman keras itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bagi kita yang barangkali memiliki kios, toko-toko, atau kita punya usaha-usaha yang ada di perkampungan. Jangan sampai ada yang menitip minuman keras, ballo, anggur, apatah lagi kita sengaja untuk menyimpan untuk dijual. Itu kita senantiasa didoakan oleh malaikat, kita senantiasa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ketika barang-barang itu ada di dalam tempat jualan kita. Kemudian yang keenam, orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah adalah wasakibaha, orang yang menuangkan minuman keras itu ke dalam gelas ataupun wadah untuk dipakai minum oleh penikmat minuman khamar, itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan kepada orang tua, keluarga, sekiranya kita bisa memilih dan memilah ketika ada anak-anak kita, keluarga kita mencari pekerjaan, pilihlah pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan persoalan-persoalan minuman keras. Kalau kita memilih pekerjaan berada di bar, berada di kafe-kafe yang di situ ada kafe-kafe remang-remang, jangan sampai kita menjadi karyawan di situ. Anak kita, saudara kita, keluarga kita, kita pekerjakan di situ. Kata Rasulullah, la'anallahul khamra wasakibaha, orang yang menuangkan itu minuman keras di dalam gelas ataupun wadah yang dipakai untuk dinikmati oleh peminum khamar itu, dia juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan persoalan yang menuangkan ini, karyawan dan pekerja yang senantiasa disuruh oleh bosnya walaupun dia sendiri tidak menikmati minuman keras itu, karena masuk dalam kategori orang yang menuangkan, membantu orang yang meminum ini, itu juga masuk dalam lingkaran orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radio IGA FM yang sama-sama dimuliakan Allah dan saya hormati, yang terakhir, orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan persoalan miras adalah wasaribaha, yakni orang yang peminumnya mengkonsumsi keberadaan minuman keras. Kalau kita melihat perkembangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bahaya narkoba, di dalam hadis yang dari Tabrani, Rasulullah pernah bersabda, al-khamru ummul khaba'is, faman saribaha lam tuqbalu salatahu arba'ina yauman, fa immata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, salatnya selama 40 hari tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, masih ada zat-zat yang terkait dengan persoalan khamar, apatah lagi sekarang ini narkoba, ekstasi,
itu bertahun-tahun masih ada di dalam tubuh kita manusia yang mengkonsumsi keberadaan khamar. Jangan sampai masih ada zat-zat minuman keras, narkoba, ekstasi di dalam perut kita, di dalam badan kita, kemudian kita dicabut kita punya nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, jika ia mati dalam keadaan khamar, narkoba, ekstasi masih di perutnya ataupun di badannya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Jadi sekali lagi, sekiranya ada orang yang meninggal dunia di dalam perutnya, di dalam badannya masih ada unsur zat narkoba, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Kalau barangkali minuman-minuman tradisional 1 minggu barangkali sudah hilang dari badan, tetapi perkembangan sekarang ini ekstasi, narkoba dan lain-lain, kalau diperiksa lewat rambut itu bertahun-tahun lamanya masih ada ternyata di dalam tubuh kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa begitu besar, begitu luar biasanya kerusakan yang ditimbulkan oleh yang namanya narkoba ini. Saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan bahaya narkoba akibat dari minuman keras. Dari data-data yang ada di negeri kita, sekarang ini angka orang yang pengguna narkoba adalah sekitar 3,6 juta pengguna narkoba, penikmat minuman keras. Dari 3,6 juta jiwa penikmat atau pengguna minuman keras ini, 56%-nya atau sekitar 1.700.000-an adalah pecandu berat. Itu sudah mereka memakai sarana jarum suntik, mereka memasukkan narkoba di dalam tubuhnya, di dalam badannya. Dan dari sekian banyak itu ternyata 30% diantaranya sekitar 537.000 lebih itu adalah golongan pelajar dan mahasiswa. Ini menggambarkan hadirin dan hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasannya umur-umur produktif sekarang ini menjadi incaran orang-orang yang mengedarkan narkoba, terutama kalau kita melihat sedikit dalam skop yang lebih besar. Sekarang ini kita di Indonesia dalam incaran negara-negara besar, bagaimana umat Islam terbesar di dunia, bagaimana generasi muda Islam yang ada di Indonesia ini bisa menjadi generasi yang teler. Ketika satu generasi sudah menjadi generasi yang teler, maka sudah gampang sekali umat Islam ini dikuasai oleh negara-negara besar. Kita melihat contoh bagaimana upaya negara-negara luar untuk membuat umat Islam dan generasi muda yang ada di negeri ini menjadi generasi yang teler. Beberapa waktu yang silam pihak keamanan mendapati ketika diimpor tiang-tiang pancang untuk reklamasi pantai Jakarta, ternyata di dalamnya, di dalam tiang-tiang pancang itu banyak sekali didapati narkoba dan minuman keras yang sengaja diselundupkan, dan mereka ini tentunya ingin melihat bagaimana remaja dan pemuda yang ada di negeri ini menjadi generasi yang candu, generasi yang senantiasa mereka ada ketergantungan terhadap minuman keras. Akibatnya apa hadirin yang dimuliakan Allah?
ketika mereka sudah teler, sudah candu, maka segala perbuatan yang merusak akan mereka perbuat. Kita melihat dalam kisah bahwasannya bagaimana minuman keras ini bisa membuat orang bisa membunuh, bagaimana bisa membuat orang bisa berzina karena pengaruh dari minuman keras. Dikisahkan, diceritakan oleh ulama besar Imam Abu Laits Al-Samarkandi yang wafat tahun 373 Hijriah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan bahwa ada ahli ibadah yang tergelincir dalam maksiat karena khamar. Dinukil dari Sayyidina Utsman bin Affan bahwa pernah hidup di suatu negeri ketika pada saat itu ahli ibadah ini dikagumi semua oleh wanita-wanita yang pada saat itu ada wanita cantik yang rupanya menaruh hati terhadap pemuda ataupun ahli ibadah ini. Dia mengutus orang kepercayaannya untuk ketemu dengan ahli ibadah ini. Wahai abid atau ahli ibadah, Tuanku menginginkan engkau singgah di rumahnya. Ada sesuatu kebutuhan yang ingin beliau sampaikan kepada anda. Walhasil sang abid ini, sang ahli ibadah, memenuhi permintaan dari utusan si wanita cantik ini. Ternyata apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika tiba di rumah wanita ini, dia masuk di dalam rumah, tiba-tiba langsung dikuncikan pintu oleh wanita ini. Di dalam rumah si wanita ini katakan, wahai ahli ibadah, di dalam rumah ini ada 3 jenis yang bisa engkau lakukan, dan pilihlah satu di antaranya untuk engkau perbuat. Jangan coba-coba engkau lari dari rumah saya, karena saya akan berteriak dan berteriak bahwa engkau telah mencoba untuk menggangguku. Oleh karena itu, kata wanita ini, sebelum engkau tinggalkan rumah ini, pilihlah satu di antara 3 hal yang ada di depan anda. Di depan anda ada minuman keras. Kemudian yang kedua, di depan ada wanita cantik. Dan yang ketiga, di depan anda ada anak-anak yang menyaksikan kita berdua berada di rumah ini. Sang pemuda ini katakan bahwa di antara 3 yang disodorkan oleh wanita ini, dia memilih dan katakan bahwa kalau saya memilih untuk bergaul dengan wanita cantik yang ada di depan saya, maka mulai saat ini saya menjadi orang yang berbuat dosa besar. Maka dia melangkahi, tidak akan saya pergauli wanita cantik yang ada di depan saya. Kemudian selanjutnya, karena tadi ditawarkan bahwa anak ini hendaklah engkau membunuhnya, kata sang abid ini, tidak mungkin aku menjadi seorang pembunuh, karena membunuh adalah merupakan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata sang abid ini mengalihkan pandangannya di
wadah yang berisi khamar, karena dalam pertimbangannya bahwa kalau saya memilih untuk meminum khamar, maka ada kemungkinan dan besar kemungkinan saya akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan masih tergolong sebagai dosa yang agak ringan kalau dibandingkan dengan dosa membunuh dan dosa berzina. Maka dia lakukan meminum khamar 1 gelas, langsung dia mabuk. Ketika dia dalam keadaan mabuk, dia dalam keadaan teler, maka perilakunya sudah mulai kelihatan hal-hal yang menyimpang. Dan yang tadinya dia khawatirkan untuk berzina, ketika dia dalam keadaan mabuk, dia langsung menggauli si wanita cantik yang ada di dalam rumah itu. Maka tergelincirlah dia menjadi seorang pezina. Yang tadinya dia sangat-sangat khawatir dan sangat takut terhadap keberadaan menjadi seorang pezina. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, setelah dia berzina menggauli si wanita yang ada di dalam rumah ini, dalam pikirannya sang abid, orang yang ahli ibadah ini, di sekitar sini ada anak-anak yang menyaksikan bahwa saya sudah meminum minuman keras. Di sekitar sini ada anak yang sudah menyaksikan bahwa tadi saya sudah bergaul dengan wanita yang ada di dalam rumah itu. Maka bagaimana nasib saya ketika anak ini bercerita di tengah-tengah masyarakat bahwa si abid telah melakukan perbuatan zina dan telah meminum minuman keras. Maka timbullah rasa malu pada diri sang abid. Dia mengambil pisau dan segera membunuh anak yang ada di dalam rumah itu. Jadi inilah satu gambaran bagaimana keberadaan minum khamar, minum minuman keras, narkoba, ekstasi dan lain-lain. Ketika dia hanya berpikir bahwa dia hanya mabuk, ternyata ada dosa bawaan yang dia bisa perbuat. Dia bisa berzina karena dia telah mabuk. Dia pun bisa membunuh karena dia merasa malu terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hadirin dan hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak lagi hal-hal yang sangat-sangat negatif dengan perbuatan meminum minuman keras ini. Antara lain akan menimbulkan bahaya datangnya penyakit. Sekarang ini bahaya HIV AIDS itu menurut penelitian juga diakibatkan oleh penggunaan jarum suntik dari orang-orang yang menikmati ataupun pecandu dari narkoba yang menggunakan jarum suntik. Data menunjukkan bahwa sudah ada puluhan ribu manusia yang menggunakan jarum suntik dan sudah tertular dengan yang namanya penyakit HIV AIDS gara-gara mereka senantiasa menggunakan jarum suntik ketika mereka mengkonsumsi narkoba. Begitu juga dengan meminum minuman keras, banyak orang yang selingkuh. Tentunya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi hal-hal yang tentunya terkait dengan bahaya narkoba. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita-kita semua, terutama bagi saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, para remaja. Jangan kita dekati yang namanya minuman keras, karena minuman keras itu akan merusak masa depan adik-adikku, anak-anakku, generasi muda. Tidak bisa kita bayangkan sekiranya adik-adik sekarang ini berada di kelas 2, kelas 3 SMP,
berada di bangku sekolah SMA, ketika adik-adik tamat dari SMA mau mendaftar untuk menjadi polisi dan TNI misalnya, dan ternyata karena bertahun-tahun zat itu masih ada di dalam tubuh adik-adik, masa depan adik-adik suram gara-gara didapati, dan setelah dites kita punya badan lewat rambut, lewat urin dan lain-lain, adik-adik dinyatakan sebagai positif narkoba, itu akan merusak dan membuat masa depan adik-adikku sekalian menjadi suram. Oleh karena itu, jangan kita hancurkan diri kita, masa depan kita menjadi generasi yang tentunya masa depannya suram. Saya kira ini barangkali hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi, mudah-mudahan dapat jadi bahan renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa menolak keberadaan minuman keras di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah akan fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, termasuk di dalamnya peminum khamar, tetapi orang-orang yang ada di sekitar akan mendapatkan juga efek daripada musibah. Oleh karena itu, dengan dorongan inilah saya mencoba untuk bagaimana mudah-mudahan saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, generasi muda tidak mencoba untuk mendekati yang namanya minuman keras. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Husni Abbas SAG MAG dengan tema bahaya miras. Ya, saudara IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya narekongka elok yakut putanang terkait mengenai tema Yesoy, yakni bahaya miras, bisa menelpon langsung di nomor 0811 44888211. Harga makutanaki lewat live chat di IGA Radio. Ya, Ustaz, sudah ada pertanyaan ini Ustaz dari saudagar IGA Radio melalui pesan live chat di YouTube dari saudara Mahesa Senja. Pertanyaan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Ustaz, bagaimana hukumnya minuman miras dengan niat untuk dijadikan sebagai obat? Karena cuaca sangat dingin, kalau tidak minum tidak bisa bertani atau berkebun. Kemudian kalau ada orang bekerjanya mengambil tuak untuk dijual ke hotel atau tempat wisata, padahal kita tahu kalau itu nanti akan diolah oleh hotel tersebut jadi miras, apakah termasuk orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi itu pertanyaan saya. Tapi sebelum kita menjawab dulu Ustaz, kita akan break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi saudaraku Mahesa Senja tetap stay di YouTube IGA Radio, dan para pendengar ajak tahun radio tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka
amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar Iga Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali dalam acara kita Hikmah Ramadan dengan tema bahaya miras. Ya Ustaz, kita diskusi Ustaz terkait mengenai pertanyaan yang masuk tadi dari saudara Mahesa Senja. Pertanyaannya itu Ustaz, bagaimana hukumnya minum miras dengan niat dijadikan obat? Karena cuaca di kampungnya mungkin dingin Ustaz, sehingga narkonas loka galungnya harga mandara mesti minum panas makro. Ya, pertanyaan yang bagus dari Mahesa Senja. Ini sangat luar biasa. Saya ikuti kemarin juga Mahesa ini sebagai pemirsa yang sangat aktif di Iga Radio FM. Jadi status hukum dari orang yang menggunakan minuman keras sebagai dengan niat untuk obat di dalam agama kita, agama Islam, terkait dengan persoalan minuman keras
karena hukum asalnya ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan sesuatu yang haram ini bisa dimanfaatkan? Itu ketika sudah ada status darurat. Darurat dalam hal ini, kalau tidak mengkonsumsi itu untuk obat, kemudian jiwa kita terancam, kemudian tidak ada lagi alternatif obat lain yang dipakai yang halal, itu barangkali kita bandingkan dengan keberadaan seseorang yang berada di tengah hutan. Dia dalam posisi sudah status dia lapar, kemudian dia akan mati kalau dia tidak mengkonsumsi, misalnya sudah ada di hadapannya daging babi. Jadi karena dia dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwanya, maka boleh dia mencicipi sedikit, tetapi tidak sampai untuk kenyang dan lain-lain, hanya untuk menolong dan menyelamatkan keberadaan jiwanya. Jadi inilah barangkali yang perlu direnungkan dan dipikirkan bagi orang yang mau mengambil sebagai obat, karena memang dasarnya perkembangan terkait dengan obat-obatan ini banyak dipakai di dunia kesehatan, dunia medis. Itu pun dalam keadaan betul-betul darurat, tidak ada lagi alternatif yang dari yang halal yang bisa menyelamatkan yang namanya jiwa manusia yang ada di rumah-rumah sakit. Maka oleh karena itu, Bapak ataupun Bapak Mahesa Senja, kita melihat apakah kita mengkonsumsi itu sudah dalam keadaan darurat. Kalau tadi dikatakan bahwa kondisi dingin, kemudian untuk membuat kita kuat untuk bekerja di sawah dan lain-lain, saya kira masih banyak alternatif obat-obat yang bisa kita konsumsi, vitamin dan suplemen yang bisa membuat kita segar, bisa membuat kita sehat, bisa membuat kita kuat, ketimbang kita memilih apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam minuman keras ini. Jadi ini barangkali Bapak Mahesa, bahwasanya nanti dalam kondisi darurat sebagaimana halnya orang yang sudah berada di dalam hutan, sudah berhari-hari dia mencari makanan, tidak mendapatkan makanan, dan dia akan terancam jiwanya kalau dia tidak mengkonsumsi misalnya daging babi, tetapi hanya untuk sementara saja, tidak dalam rangka berfoya-foya membuat enak dia punya badan makan terus babi, itu hanya untuk dalam rangka menyelamatkan jiwanya saja. Jadi sekedarnya saja. Itu yang pertanyaan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua Ustaz tadi terkait mengenai kalau ada orang yang kerjanya mengambil tuak untuk dijual di hotel atau di tempat wisata. Padahal kita tahu kalau itu nanti akan diolah pemilik hotel tersebut untuk jadikan miras. Apakah termasuk ini orang yang dilaknat Allah? Begini, karena pembuat misalnya balok, ya tua, niat awalnya pembuat tuak itu adalah dalam rangka untuk tuak manis, itu betul-betul untuk kesehatan. Jadi tidak ada di dalam niat kita untuk bagaimana mengolah tuak ini menjadi sesuatu yang pahit dan membuat orang teler, mabuk. Kalau sudah tangan kedua yang memproduksi dan membuat, dan saya kira di situ masuk pembuat itu adalah pihak hotel yang masuk pembuatnya, karena kita dari yang pertama itu bisa saja kita arahkan untuk dijadikan gula, misalnya dijadikan minuman segar tadi. Jadi yang masuk pembuat di situ adalah pihak hotel. Kalau dia sudah memproduksi, memproses untuk menjadi pahit, itu saya kira sudah lepas kita sebagai pembuat, karena kita ini hanya menadah dari pohon dan yang kita hasilkan adalah yang manis. Nanti setelah diproses oleh hotel
maka pihak hotel itulah yang masuk pembuat sebenarnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan bapak yang mengambil dari pohon itu yang terkait dengan masalah bahan yang diperoleh dari pohon yang terbuat untuk membuat yang namanya tuak dan lain-lain. Jadi bapak bukan tergolong sebagai pembuat di situ, karena yang jadi pembuat adalah pihak hotel dan semacamnya. Jadi insyaallah bapak, kalau kita hanya berniat mengantar ke sana untuk minuman sehat, tetapi kalau kita sudah memantau bahwa ini akan disalahgunakan juga, jangan dibawa dan dirop ke hotel, karena itu sudah ada unsur-unsur yang bisa membuat orang lain akan bahaya. Oleh karena itu cari pemasaran yang di tempat lain lagi yang diperkirakan tidak diproduksi lebih lanjut oleh pihak kedua ataupun pihak ketiga. Saya kira ini barangkali tambahan kami terkait dengan kondisi pembuat apakah juga mendapatkan laknat dari Allah. Jadi saya kira tangan pertama tadi hanya berniat untuk membuat minuman segar, mengambil itu untuk membuat gula dan lain-lain. Adapun prosesnya untuk menjadi pahit itu oleh pihak ketiga, saya kira kita sudah lepas. Ini barangkali Bapak Mahesa Senja, saya ucapkan banyak terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Iya. Terkait juga ini Ustaz, pertanyaan dari Mahesa Senja. Pernah juga ini Ustaz, ada yang penjual kayak seperti itu, balo ataupun sejenisnya. Karena katanya ini Ustaz, kalau dijadikan sebagai gula merah itu pemasarannya maksudnya kurang, karena ya mau kasih nasem biaya aku no pasai TV golai itu malah dekat nase kasih malah butuh biaya. Kalau katanya itu saya jadikan sebagai tua, saya tidak capek-capek lagi bawa ke pasar, karena ada langsung yang ambil menjemput. Jadi magato siro pandangan Islam Ustaz kalau makiro ya nunna. Ya, terkait dengan persoalan pemasaran, kalau mau dijadikan sebagai gula, itu agak susah pemasarannya. Oleh karena itu Allah dan Rasulullah mewanti-wanti supaya kita memilih dan mencari pekerjaan ini pekerjaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalau kita lepaskan diri dari niat kita tadi untuk membuat pahit itu karena gampang pemasarannya, saya kira inilah merupakan jihad kita untuk bisa lepas dari persoalan-persoalan yang menurut kita sangat mudah pemasarannya. Jadi jihad kita bagaimana kita mengarahkan kita punya usaha ini ke hal-hal yang sifatnya positif saja. Boleh jadi kita merasakan yang namanya tantangan dan hambatan di dalam pemasaran, kita punya hasil produk itu agak sulit, tetapi disitulah letak jihadnya kita selaku umat manusia. Di tengah kesulitan kita membawa dan memasarkan kita punya produk misalnya gula, dan disitulah nilai pahala yang luar biasa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ketimbang kita mengambil jalan pintas bahwa ini sangat mudah dan orang datang berlomba-lomba kepada kita untuk menjemput itu yang namanya minuman keras sudah menjadi balo. Jadi ini barangkali tentunya apa yang ditanyakan oleh Bapak Mahesa, kalau demikian adanya, anggaplah kalau kita beralih untuk pemasaran yang tadinya sangat sulit, anggaplah itu adalah merupakan jihad kita di dalam kehidupan ini. Dan insya Allah di balik jihad dan kesungguhan kita mendapatkan sesuatu yang halal, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan juga keutamaan-keutamaan kepada orang yang berniat baik dan bersungguh-sungguh di dalam mencari rezeki yang dihalalkan Allah.
Iya, itulah tadi jawaban dari Ustaz. Samare iya Rasul kumahisa senja maring kali ngari gana itu nak ya jawaban. Ya, engkau tak benar pematama Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tawakal. Iya. Agak kareba. Alhamdulillah karibana baik. Iya. Agak tumai lo ipaletuk Pak Tawakal. Bisa juga bahasa Bugis kah? Iya, Iya. bicara oge nih. Iya. Mengerti Iya, ya. bisa. Iya. Insyaallah. Mareko saya di bahasa Indonesia ki. Iya, ise. Iya. Ise cara ugi Saya ya. ini Bapak Ustadz ini mungkin ya kurang-kurang juga. Kiranya kurang mengerti bahasa Bugis juga kah mungkin. Pak Ustaz mengerti bahasa Bugis karena sudah lama tinggal di Bardo. Iya. Saya kenal ini Pak Ustadz ini karena sering berkhutbah di masjid di sini kecil. Kasih Alhamdulillah rabbil alamin. Ya pernah juga acara Matahari juga. Iya. Saya yang tanya Kang, ya aku tanangi Pak. Iya. Masalah karo termasuk saya karo tertolong hamar. Oh, kaluru Pak, sebagian kali Ustaz maharang terus ini kaluru. Iya. Ya, kemudian ngero kaluru termasuk Indonesia pendapatan negara. Iya. Pajaknya kurang ya termasuk mata Andre pajaknya. Iya. Jadi pajaknya kan bakti guna ilang negara. Iya. Yang Bapak Ustaz tadi bilang kalau siapa yang bikin namanya barang haram dan termasuk dilaknat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pertanyaanku ketika sosial carana ero tindak ero kalau Iya. maka aku kalau umpama jaga pas sebagian penduduk Indonesia megangi maka pemakaian na deh. Jadi Iya. pertanyaan aku. Jadi Iya. bagaimana pandangannya Islam itu masalah rokok di Indonesia? Umumnya. Ya, yang itu. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang aku tenang Ustaz yang ditanyakan terkait mengenai rokok. Apakah ini rokok juga masuk sebagai hamar atau sejenisnya karena ada pendapat yang mengharamkan Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Tawakal. Tentunya kalau kita melihat ini pertanyaan untuk ahli hisab. Jadi ahli rokok. hisab di negeri ini memang kita sadari masih banyak. Pertanyaan bagaimana posisi rokok ini? Apakah masuk kategori khamar atau bagaimana? Kalau kita melihat dan menurut tadi Pak Tawakal, pajak dari rokok ini juga masuk ke kas negara, itu dimanfaatkan oleh negara untuk membangun. Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan persoalan rokok karena di dalam rokok itu ada kandungan nikotin. Ya, nikotin itulah sebenarnya yang menurut ulama ada unsur masuk di kategori yang biasa orang candu di situ. Ya. Adapun persoalan banyaknya penduduk negeri kita yang menjadi ahli hisab, tentu mereka juga memiliki pandangan dan juga alasan-alasan dari sisi pendapat dan pandangan ulama. Jadi kita juga tidak bisa langsung katakan bahwa orang yang perokok itu masuk neraka atau bagaimana, tetapi karena itu juga ada pandangan ulama yang membolehkan keberadaan rokok. Jadi tentu kita melihat dari sisi maslahah dan keberadaan bagi ahli hisab. Apakah ahli hisab betul-betul merasakan ada nilai maslahatnya di dalam menghisap rokok, ataukah justru
orang-orang yang ada di sekelilingnya merasakan ada nilai yang tidak ada nilai maslahatnya, karena misalnya kehidupan ekonomi rumah tangganya banyak tergerus dengan biaya untuk membeli rokok. Jadi kalau diri kita misalnya merasakan bahwa itu merupakan kegiatan yang membawa manfaat, tetapi apakah keluarga kita juga merasakan bahwa dia mendapatkan manfaat dari rokok ataupun kegiatan menghisap rokok yang dilakukan oleh suaminya? Ya, karena ini proses manfaat dan kurangnya manfaatnya. Jadi ini barangkali persoalannya dalam pandangan Islam. Kalau saya pribadi, saya mengikuti pandangannya Majelis Ulama karena sudah ada fatwa dari Majelis Ulama. Adapun persoalan adanya sebahagian yang masih berada pada posisi menjadi ahli hisab, kita menghargai mereka punya pandangan, dan kita pun tidak bisa memvonis juga bahwa orang-orang yang merokok itu akan masuk neraka karena selalu bersentuhan dengan persoalan yang diharamkan. Jadi posisi kita adalah kita tetap menghargai orang yang mengkonsumsi rokok. Di sisi lain bagi kita selaku ini barangkali yang tidak merokok, kita tetap memilih. Itu sudah ada pandangan dan juga fatwa dari Majelis Ulama yang terkait dengan bagaimana orang tidak merokok. Jadi ini barangkali adapun persoalan masuknya pajak ke kas negara, dari penelitian dan juga data-data dari Dinas Kesehatan dan juga yang menangani persoalan kesehatan di dunia, bahwasannya dana yang masuk ke kas negara dengan biaya yang dipakai untuk mengobati akibat dari rokok lebih besar sebenarnya dana yang dipakai untuk mengobati daripada pajak yang masuk ke kas negara. Yang jelas itu lebih tinggi kosnya mengobati orang-orang yang terimbas dengan persoalan rokok daripada pajak yang masuk ke kas negara. Jadi itu tadi yang menjadi pertimbangan kita. Pertimbangan maslahatnya, memang rokok itu banyak katakan bahwa masalah untuk diri bagi perokok, tetapi belum tentu bagi keluarganya mendukung. Kalau tidak mendukung, kita punya istri, kita punya anak, kita punya orang tua di rumah, mereka semua pada katakan bahwa tidak ada kebaikan dan maslahatnya itu rokok, berhentilah merokok. Jadi kan sudah ada dua pandangan di dalam satu rumah. Apakah kita tetap berada dalam pandangan diri kita yang menyatakan bahwa kita menyatakan bahwa itu ada maslahatnya untuk diri saya, tetapi bagi keluarga yang banyak di dalam rumah, apakah kita tidak ikuti bagaimana mereka punya pandangan? Jadi ini barangkali pertimbangan keberadaan kalau ada ahli hisab di dalam rumah. Kemudian yang kedua dari sisi kos itu tadi, dari data yang ada ternyata uang yang masuk menjadi pajak itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan kos yang dipakai untuk mengobati orang-orang yang terpapar karena persoalan rokok. Ini barangkali hal yang menjadi tambahan penjelasan saya terkait dengan kaluru. Terima kasih Pak Tawakal. Alhamdulillah. Iya, Ustaz, ada lagi nih Ustaz dari Lasalama. Dia menanyakan tadi terkait mengenai apa yang disampaikan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Ya ku naseng Ustaz naseng iya nasenge nasaba ya ku pure malep tawe me buka nasa tape. Nah, ya nasa tape wing kami itu nasa pura biasa mandre tape naliw egana nama apa Ustaz. Jadi kira-kira ini tape nasa bu naseng Ustaz. Apakah nanti bisa dikatakan sebagai hamar karena
Ya kunasun nanri ni tas 10 le bomaboi nasung Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dari Lasalama katanya Ustaz. Ya, terima kasih banyak Pak Lasalama. Memang banyak yang pertanyakan keberadaan tape ini terbuat dari berbagai ini termasuk ragi. Sebenarnya bukan hanya tape, kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak, hampir semua yang menjadi bahan konsumsi kita kalau berlebihan itu akan memabukkan. Jadi kalau sudah berubah posisi dari tadinya yang membawa nikmat bagi kita, kemudian posisi berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, itu sudah masuk kategori yang dikatakan oleh Rasulullah, itu masuk khamar kalau sudah membuat kita mabuk. Oleh karena itu Allah dan Rasulullah menyatakan bahwa makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi itu barangkali Bapak Lasalama, tape ini merupakan barang yang halal, sama dengan nasi atau sayur apa saja yang kita makan kalau berlebih-lebihan, tidak bisa sampai kita tidak bisa bernafas gara-gara terlalu kenyang, itu juga akan berubah menjadi yang memabukkan, karena nilai inti di situ adalah setiap sesuatu yang memabukkan masuk dalam kategori hamar, dan setiap hamar akan ada hukumnya haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu barangkali Bapak Salama, tapi hal yang halal, tetapi kita pertimbangkan ini akan membuat masalah bagi tubuh saya. Kalau membuat itu tubuh saya jadi mabuk, ini barangkali akan berubah statusnya dari halal menjadi sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini Ustaz, mungkin juga ini pertanyaan terakhir ini Ustaz, karena kita sudah melewati pukul 11, ya 1 jam lewat kita sudah, ya tapi kita jawab dulu satu pertanyaan ini dari saudara kita dari Kamarudin. Tab Ustaz, saya ini katanya parental auto, seperti yang disampaikan tadi bahwa yang membawa minuman keras itu akan dilaknat. Bagaimana saya ini Ustaz, kalau seumpamanya saya tidak tahu ini mobil saya ternyata dipakai untuk memuat barang haram tersebut, karena dekne sengina Ustaz kada lagi apa nak pakai malurangi makro, karena ini nasi kasih parental ki dek tu nak manutoki tu tanya kada loko tilo tega situ otoku loko malurangi aga. Iya, jadi menarik apa yang ditanyakan ini. Saya katakan tadi, hati-hati bapak-bapak yang memiliki mobil yang dipakai untuk biasa rental. Biasa rental ini banyak dipakai untuk juga ketika kita sudah lepas, karena di rental juga itu ada yang lepas sama sekali, ada yang diikuti oleh pemilik atau keluarga pemilik yang menjadi montirnya. Jadi kita sebenarnya kalau masih ada bisa kita upayakan untuk bisa sekecil mungkin hal-hal yang bisa membuat kita itu dilaknat oleh Allah, itu barangkali kita perkecil kemungkinan untuk peluang-peluang orang bisa memakai untuk hal-hal yang tentu diharamkan Allah. Bukan hanya untuk membawa minuman keras. Sekarang ini mobil rental banyak dipakai untuk pencurian, banyak juga dipakai untuk barangkali berselingkuh. Ini juga yang perlu kita hati-hati. Kita selaku pemilik harta itu dititipkan Allah. Jangan sampai harta itu nanti kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu harta kita sudah mendapatkan dengan cara yang halal, tetapi memanfaatkannya, ini yang masih juga dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memiliki harta berupa mobil. Mobil ini dipakai untuk apa? Jadi kalau masih ada upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir supaya perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah dan Rasulullah ini tidak berada pada harta kita,
maka itu adalah merupakan jalan yang selamat bagi kita. Jadi kalau kita barangkali melepas kita punya harta berupa kendaraan rental tadi, ini barangkali kita lihat-lihat juga orangnya barangkali. Begitu juga kalau masih ada, bisa kita upayakan ada keluarga yang bisa membawa kita punya mobil rental supaya bisa terpelihara apa yang dibawa oleh penumpang daripada mobil ini, karena hidup kita ini hanya sementara. Kalau hal-hal yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga kita ini akan membuat kita punya kehidupan di dalam rumah, di dalam kehidupan masyarakat itu akan senantiasa tidak aman dan tidak tentram. Sekira ini barangkali tambahan penjelasan saya. Jadi sekiranya masih bisa ada upaya kita untuk meminimalisir supaya peluang-peluang itu tidak naik ke mobil kita yang menjadi harta yang tadinya kita sudah beli dengan cara halal, tetapi pemanfaatannya itu juga akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barangkali tambahan penjelasan atas pertanyaan yang terakhir ini. Iya, terima kasih dari Bapak Lasalama. Ada juga pesan Ustaz. Katanya semoga katanya ini hikmah Ramadan, ketika Ramadan selesai ada kegiatan kerjasama kembali dari Kementerian Agama, karena ini bisa mencerahkan bagi kami katanya. Namun asa kasih mohon romaniki kubolai di toni nasi yang kalingan asa papaseng agama. Iya, dek na kasih nasa apa aku dek tona yulen asa kasih loka masih GA yang kalingan mani kasih ku radio papaseng agama. Iya, terima kasih Bapak Lasalama. Ya, semoga kerjasama dari Kementerian Agama dengan IGA Radio akan terus berlanjut setelah pasca Ramadan ini ada mungkin kegiatan-kegiatan. Iya, terima kasih Pasena Bapak Lasalama. Ya, terima kasih Bapak Lasalama, masukan yang bagus, dan tentunya kami akan bicarakan dengan pimpinan terkait dengan kerjasama selanjutnya di luar bulan suci Ramadan. Dan kami juga merasa senang dengan adanya kerjasama ini. Ada hal-hal yang menjadi program-program yang selama ini hanya terbatas kami bisa sampaikan di forum-forum yang terbatas. Karena adanya media IGA FM ini, kami merasa bersyukur kemarin persoalan haji sudah banyak tercerahkan. Saya selaku pribadi di Kementerian Agama, selaku kepala seksi juga, banyak hal sebenarnya memang yang perlu disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Kalau persoalan haji, sekira teman di seksi haji kemarin sudah sampaikan di seksi yang diamanahkan kepada saya, banyak hal yang bisa dibicarakan terkait dengan persoalan nikah, bagaimana persyaratan-persyaratan nikah, bagaimana mencegah perkawinan di bawah umur, apa akibat dan apa efeknya. Kemudian persoalan yang ada di bidang kami itu persoalan keluarga sakinah, persoalan hisab ru'yat, pengukuran arah kiblat masjid, termasuk juga pengukuran arah kiblat kuburan. Jadi di kuburan juga sebenarnya diperlukan adanya arah kiblat yang bagus. Jangan sampai orang yang kita kuburkan itu menghadapnya sampai ke Afrika. Jadi ini juga. Jadi padahal yang kita inginkan adalah menghadap ke kiblat. Di situ juga tentu ada kegiatan-kegiatan yang lain, dan insya Allah kami akan bicarakan dengan pimpinan terkait dengan kerjasama selanjutnya. Dan kami selaku penanggung jawab di kantor di seksi bimbingan masyarakat Islam, tentu ini merupakan wadah yang sangat bagus, dan kami insya Allah kami akan tindak lanjuti dan bicarakan dengan pimpinan. Mudah-mudahan beliau tentu akan mengambil kebijakan, dan ini akan membantu juga Kementerian Agama dalam mensosialisasikan program-program dan visi misi yang dibuat oleh pimpinan mulai dari pusat sampai di tingkat kabupaten
kabupaten dan juga di tingkat kecamatan. Dan insya Allah Pak Bapak Salamah. Iya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Lasalama telah mengirimkan pesan kepada kami. Ya, semoga Kepala Kantor Kementerian Agama akan menindaklanjuti kegiatan kita pada hari ini. Ya, sadagari keradian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda ding waktu yang kani tetap sepose di lewat 24 menit. Memuari arona seru-seru malabbiku teman-teman malabbiku yang kemarin kalinya yang kita termotivasi, yang kita terinspirasi terkait mengenai arona napala turki Pak Ustaz. Ya, sadagari keradian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya Rahmat Setiawan pamit undur diri, terlebih dahulu mungkin upala turki insyaallah baca dek sahabat, kami akan kembali dalam acara Hikmah Ramadan secara langsung yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Makbul Arif MA dengan tema moderasi beragama. Haji Makbul Arif ini merupakan kasih pais di Kementerian Agama Kabupaten Barru. Jadi baca dek sahabat temana moderasi beragama. Jadi angka ki baja tetap stay tetek 10 maring kali ngaki Hikmah Ramadan kerjasama Iga Radio dengan Kementerian Agama Kabupaten Barru. Ya, tapi Ustaz, sebelum itu terlebih dahulu mungkin angka diakhiri dengan papasan atau pesan-pesan kepada saudagar Iga Radio. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa saudagar Iga Radio atas atensi kita terhadap acara Hikmah Ramadan. Ketika kami awalnya dihubungi oleh pihak Iga Radio, bagaimana Ramadan ini bisa diisi dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Tentu pada saat itu kami sebagai penanggung jawab yang diberikan oleh amanah oleh pimpinan langsung katakan bahwa insyaallah kami akan tindak lanjuti, dan pimpinan juga merespon dengan baik keberadaan tawaran kerjasama ini. Tentu beliau sangat terbuka dengan kerjasama semacam ini, dan tentunya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami mulai dari hari pertama sampai pada hari ini hari ke-28 bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama juga bagi teman-teman yang menjadi narasumber, dan kita doakan mudah-mudahan radio Iga FM ini bisa tetap jaya di udara. Jadi begitu juga dengan pemirsa yang sudah jatuh hati dengan Iga Radio FM ini. Kita tetap bersama dengan Iga Radio FM, dan insyaallah tentu akan mendatangkan manfaat bagi kita. Setidak-tidaknya hal yang kita inginkan adalah nilai pahala di sisi Allah. Kalau itu yang kita peroleh, insyaallah akan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Saya kira itu barangkali pesan terakhir. Mari kita tetap bersama dengan Iga Radio FM. Ya, itulah tadi pesan dari Al-Ustaz Haji Husni Abbas SAG MA yang merupakan Kasih Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Barru. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih telah hadir di studio. Saya pamit, Rahmat Setiawan. Wallahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, 77 Mart Mandiri,